Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dan menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa Dhamma TV, banyak kita alami proses-proses di dalam kehidupan ini, dan tentunya kadang kita butuh bantuan untuk bisa menganalisa dan mencari suatu solusi di dalam kehidupan ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang Caka atau 4 roda keberuntungan. Kita sapa dulu Yang Mulia Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita tekankan kebahagiaan inti poin yang penting bersumber dari pikiran kita bersama. Buatlah selalu murni, bersih. Itulah sebagai sumber kebahagiaan kita bersama. Iya. Ya Bante, tema yang menarik ini juga tentang Buddhism ini ya, dibahasnya, yaitu 4 roda keberuntungan atau Caka atau 4 roda keberuntungan. Sebenarnya apa definisi dari keberuntungan? Ya, otomatis manusia itu ingin mengikuti jalur yang membawa mereka terang dan bahagia, ya toh. Otomatis 4 jalur ini adalah kita memahami sendiri bagaimana kita harus meningkatkan diri kita mengikuti jalur roda yang membawa keberuntungan, kemajuan, jalan yang terang dan membawa bahagia. Itu sudah jelas. Jadi dengan demikian tidak ada satupun yang diajarkan Sang Buddha itu meragukan. Karena itu nyata ada di dunia ini dan bisa kita buktikan semua. Tetapi kalau kita hanya ceritanya dunia permulaan lah, kiamat lah, itu sesungguhnya kita jujur aja. Kenapa kok tidak sadar-sadar mereka bicara yang nggak ada manfaatnya? Itulah kasihan. Jadi jangan membodohin. Kalau dirinya sendiri nggak tahu ya jangan dibicarakan lah. Maka itu kasihan toh. Jadi kalau kita tahu bahwa jalan membawa roda, pembawa kita bisa beruntung, bisa dapat kebahagiaan, bisa menuju yang terang. Nah, itu ada di dalam diri kita. Nah itu dikupas terus. Ini akan bermanfaat. Itulah. Jadi dengan demikian ya itu harus dikembangkan bersama. Ya, baik Bante. Apa benar keberuntungan merupakan dambaan bagi setiap manusia? Karena banyak sekali manusia yang merasa dirinya itu tidak beruntung, sulit sekali gitu, Bante. Apakah itu adalah sebuah proses menuju keberuntungan? Ya, itulah yang dikatakan manusia ini kebanyakan secara jujur aja berdasarkan kebiasaan demi kebiasaan ini, semuanya keberuntungan itu bisa muncul karena ada bibit yang utama yang membuahkan keberuntungan itu. Kalau bibitnya kurang, otomatis keberuntungan juga akan berkurang. Maka dari itu Sang Buddha yang mengatakan makhluk manapun juga yang beruntung atau tidak beruntung hanya tergantung bibit positif atau bibit negatifnya yang menentukan semua itu. Kalau sama sekali tidak ada energi bibit positifnya, bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan? Apa yang pernah kita tabur itulah yang menentukan kita akan mendapatkan buahnya. Maka kalau kita tidak pernah nabur, jarang menabur, otomatis sulit keberuntungan akan kita dapatkan. Maka itu kita lihat aja ketika mereka berpuasa ditekankan, ayo kamu beramal. Nah itu supaya meningkatkan keberuntungan kita. Maka dari itulah mereka harus menyadarin bahwa apa yang disarankan untuk kita berbuat baik atau beramal itu adalah sumber yang bisa meningkatkan keberuntungan kita. Bante, banyak orang keberuntungan itu ukurannya adalah kesuksesan di dalam materi. Apakah itu satu-satunya? Ya sesungguhnya kan begini ya. Kalau dilihat sesungguhnya manusia itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan terletak di dalam materi. Karena banyak biku-biku yang tinggal di hutan, mereka tidak punya materi sama sekali. Mereka makannya cuma 1 hari dapat dari Pindapata itu. Makan apa yang ada ya itu yang dia makan. Dia tidak pernah merasa butuh yang lainnya.
Karena makanan yang dia butuhkan hanya untuk melanjutkan hidup supaya badan kita bisa survive, mengatasi semua yang kita hadapin ini. Yang utama adalah bagaimana meningkatkan batinnya. Maka dari itu dia meningkatkan batinnya, sudah mendapatkan ketenangan, otomatis dia merasa puas dengan apa yang didapatkan. Itulah sesungguhnya kekayaan, keberuntungan yang luar biasa, damai dan hening yang sulit bisa dibeli dengan harta. Baik, berarti ada nilai kepuasan di situ. Ya pastilah. Dan itu harus dialami Bante. Maksudnya gini, seorang biku cukup dengan makan sekali lah misalnya. Iya. Tapi sebagai perumah tangga kan kita nggak bisa seperti itu. Nah ini mungkin bisa dipisahkan Bante. Kalau perumah tangga harus makannya cuma sekali gimana? Kan mesti pikirannya gini, gimana dong gizi anak-anak saya, keluarga saya, kan ada hal-hal yang pengetahuan ilmu-ilmu yang berbeda gitu dengan seorang biku Bante. Ya itulah istilahnya, masalah itu kalau diperhatikan begitu banyak kompleksitasnya. Ya, jelas Maka kompleks. itu Sang Buddha katakan siapapun yang terjun ke dalam bidang dunia itu resikonya adalah banyak masalah yang mereka hadapin. Maka itu siapapun juga yang menyadarin bahwa ada sesuatu yang penting yang bisa dikembangkan secara spiritual, mereka harus berkorban. Berkorban melepaskan yang di luar, yang duniawi ini, untuk mencari ke dalam. Kalau dia tidak ada keberanian seperti itu, selamanya manusia itu siapapun juga, masalah tidak akan pernah berhenti. Maka dari itu walaupun dia sudah orang yang kaya raya, dia masih kurang kaya. Bagaimana mengembangkan kekayaan itu tambah kaya lagi? Itu kalau kita lihat kan begitu. Jadi dengan itulah kewajaran dunia demi dunia ini akan selalu seperti itu. Tetapi Sang Buddha katakan santuti paramang dhanang. Rasa puas itulah sesungguhnya kekayaan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita sekarang tidak pernah puas, walaupun kita sudah punya ratusan triliun, ternyata mereka juga belum merasa puas. Aku kepingin loh ini, kalau bisa bulan depan double lah jadi 200 triliun. Mari gitu kepingin lagi, sudah dapat. Kepingin, wah nanti 200 triliun dapat 500 triliun. Jadi dengan demikian inilah target demi target mereka mau bergerak. Sehingga dengan demikian lupa. Ada target untuk mendapatkan kekayaan batin tidak pernah digerakkan. Rodanya tidak diputar di dalam diri kita. Maka dari itulah yang dikatakan ada kebahagiaan yang di dalam batin kita itu, yaitu jana pertama, jana kedua, sampai jana ke-8 itu. Tidak pernah dikembangkan. Kenapa ini? Nah, perkembangan batin yang makin lama makin halus, makin dalam ini yang kita bawa, yang kita rasakan setiap saat. Jadi sesungguhnya ini merupakan inti yang lebih penting seharusnya, tetapi dunia tidak pernah menekankan. Sehingga wajar mereka tidak pernah mencari itu. Sehingga orang lain dunia ini secara umum duit ukurannya situ. Jadi dengan demikian yang tidak tahu bagaimana mengembangkan kekayaan batinnya otomatis yang mereka hanya tekankan hanya materi. Tetapi mereka yang tahu ada kekayaan di duniawi juga ada kekayaan batinnya. Nah, bagaimana mengembangkan kekayaan batin kita ini? Setelah kekayaan batin ini dikembangkan, ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Bagaimana memurnikan batin dan pikiran kita. Nah, itulah yang dikatakan jalan untuk mencapai pemurnian kesucian batin itu. Satu-satunya jalan itu cuma ada di agama Buddha yang menjelaskan. Menerangkan secara detail. Jadi dengan demikian itu ya, kalau kita tidak ada keberanian untuk mendobrak. Karena banyak agamawan mengatakan jangan belajar agama lain. Dosa besar. Nah, itu kan menjajah. Jadi tidak memberikan murid-muridnya itu merdeka berpikir ada ajaran yang lebih bagus. Sehingga dia tidak mau mencari. Masa ini yang paling bagus, promosinya kan begitu. Ya, dengan mungkin sayang sekali. Maka itu kita sebelak-belakan, kita hidup di bumi itu podo-podo sedang mencari jalan untuk menemukan cakra pemutar, menemukan di mana kaya duniawi, kaya batin kita, kaya kebijaksanaan kita. Jadi itu dikembangkan bersama,
terbuka, pilihlah yang mana yang Anda pingin. Anda mau mencari cakra jalan untuk mencapai kekayaan duniawi, silakan. Anda mau mencari cakra untuk memperkaya batinnya, silakan. Jadi jangan menakut-nakutin lah. Untuk ditakut-takutin, neraka lah, murtad lah, aduh. Ilmunya yang kuno itu sudah harus dibuang lah. Ya, Bante. Terobsesi dengan kesejahteraan, keberuntungan. Orang-orang tuh melakukan suatu upaya yang mungkin di jalur etika maupun moral atau bahkan melanggar etika dan moral. Bagaimana menurut Bante, apakah etika dan moral adalah sesuatu yang penting? Jadi jawab dulu ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, siapa yang nggak ingin sejahtera ya, siapa yang nggak ingin beruntung. Tapi bagaimana cara kita hidup sejahtera dan beruntung secara etika dan moral? Apakah ini sesuatu yang penting? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Ya, selamat datang pemirsa Dhamma TV yang baru saja memutar channel ini. Channel ini bisa dilihat selain di Dhamma Televisi, TV lokal, juga bisa dilihat di channel YouTube Dhamma Televisi. Anda bisa melihat banyak sekali di playlist, terutama konten-konten yang mengajak kita untuk hidup jauh lebih damai, lebih dewasa dan lebih bijaksana tentunya. Termasuk diantaranya adalah acara kita ini yaitu Manage Your Mind. Baik, kita bahas tentang 4 cakra atau 4 roda keberuntungan. Ya, Bante. Jadi banyak orang yang terobsesi dengan keberuntungan ini secara materi, mungkin juga banyak yang memang berada di jalur etika moral atau bahkan melanggar etika dan moral. Apakah etika dan moral adalah hal yang penting bagi ajaran Buddhisme? Ya, itulah sangat-sangat penting. Jadi siapapun juga yang mau maju itu harus mengikuti pertimbangan berbagai macam sudut. Kalau pertimbangan berbagai macam sudut tidak dipakai sebagai pedoman, otomatis etika-etika itu sudah dilanggar semua. Maka dari itu kita lihat sekarang, mengapa di Indonesia itu tiap hari kalau kita dengarkan dari YouTube lah mana-mana, beritanya itu masalah korupsi di sini, korupsi di sana, karena mereka tidak menekankan etika. Semuanya kan sudah dari sana yang ngatur, seolah-olah kita kan begitu. Jadi dengan demikian ini etika itu bukan yang atas yang ngatur, tetapi kita inilah yang menata mana yang benar sebagai benar, mana yang salah sebagai salah. Sehingga dengan kita harus belajar semuanya. Kalau kita tidak paham ini benar sebagai benar, salah sebagai salah, dilanggar semuanya. Nggak usah itu belajar. Aku ini adalah hukumnya. Jadi semuanya dilanggar. Jadi itulah yang dikatakan manusia itu harus tahu hukum kebenaran, tetap yang ngikutin yang benar, mereka etika yang benar yang dijalankan. Kalau dia melanggar dari etika itu otomatis hukum yang salah yang mereka laksanakan, akhirnya terjadilah orang-orang yang ketangkap itu. Kalau semuanya mengikuti etika yang benar, amanlah mereka, selamat. Ya, banyak yang selamat walaupun sudah melanggar. Dengan semuanya duit bisa dibayar. Ya, itulah jadi dengan demikian ya itu namanya sulit untuk mengatasi semua masalah ini karena sama-sama ada keserakahannya. Selama keserakahan ini bisa dinego, wah itu terjadi seperti itu. Jadi memang harus ada ketegasan. Jadi dengan demikian itu mereka, waduh, cuma kecil itu kok aku nanti habis semuanya lah, ngapain ya toh? Jadi dengan demikian kalau tidak ada ketegasan seperti ini, wah bisa win-win solution lah, bisa dinego lah, bisa bagi-bagilah. Jadi akhirnya ya seperti ini, tidak pernah selesai-selesai. Harus ada yang diktator seperti itu, tetapi diktatornya dengan bijaksana. Aku menjaga harta demi untuk kepentingan 270 juta rakyat Indonesia, berkorban satu orang yang jelek dan kotor, itu bukan kehendak saya, tetapi kamu bertanggung jawab sama 270 juta ini, terpaksa hukum berat Anda diterima. Dengan ini bukan kita benci, tetapi kesalahan mereka seenak sendiri merugikan untuk 270 juta itu. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak menyalahin, bukan dengan kebencian menghukum mereka kematian, bukan merampok, mengambil harta mereka, tetapi itu dipindahkan.
Ini demi untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, otomatis itulah yang dikatakan tergantung cara berpikir kita. Kalau kita berpikir menurut hukum lebih sedih, aku benci sama kamu, salah juga. Pernyataan aku benci, kamu harus, itu juga salah. Jadi dengan demikian ya kita fleksibel dengan bijaksana mengatakan bahwa supaya kebencian tidak timbul pada ahli hukum itu. Kalau dia tidak memahami ini, ternyata dia terkena juga hukum karmanya nanti. Oke, berarti welas asih dan kebijaksanaan itu sebenarnya lebih tinggi yang mana? Sesungguhnya ya antara welas asih dan bijaksana itu ya semuanya itu siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah kan tidak terbukti, tidak bisa dilihat secara batiniah toh ya. Karena itu kan abstrak semuanya. Ya. Maka dari itu Sang Buddha katakan selama ini adalah teori, tetapi pelaksananya itulah yang penting bagaimana cinta kasih dijalankan, dikembangkan, dibentuk dengan nyata. Kalau ini sudah dijalankan dengan nyata, barulah kebijaksanaan. Kalau kita hanya cuma tahu teori bijaksana yang begini, tahu teori cinta kasih seperti ini, tapi gimana ya jalannya? Nggak tahu. Karena semuanya kan terletak dari bagaimana mengolah pikiran itu. Itulah yang dikatakan sangat-sangat halus dan luar biasa ada di dalam pikiran kita masing-masing. Maka itu Sang Buddha katakan ketika dia mencapai penerangan sempurna, begitu dalam dan lembut sekali sehingga timbul waktu itu, waduh, mana bisa ya saya mengajarkan kepada manusia yang kotor sekali, batinnya yang begitu kasar, berkarakter yang luar biasa, jadi rasanya sulit. Tetapi ya karena dengan kasih sayang dan belas asihnya dipertimbangkan yang lebih dalam lagi, ternyata ya tidak ada sejuta orang, mungkin ada 10, 20 orang, ya sudahlah, sedikit aja enggak apa-apa yang bisa mau mengikuti cara itu. Yang jutaan nggak mau mengikuti ya sudahlah, biarin aja lah. Maka itu manusia itu harus belajar dua-duanya, cinta kasih, bijaksana, bagaimana memotivasi, bagaimana mengarahkan pikiran. Jadi memang jadi seorang yang pendidik yang sungguh-sungguh tidak gampang. Maka dari itu dia harus mendidik dirinya sendiri, memahami semua itu dengan tepat. Kalau dia tidak tahu arahnya, tidak tahu tujuannya, tidak terbentuk dalam pikirannya, jadi hanya ngomong tok. Jadi secara pribadi dia masih belum dapat apa-apa. Termasuk banyak agamawan, pikirannya ya sama dengan umat awam, masih bingung, masih kacau, masih jengkel, masih frustrasi, masih stres, sama, tidak ada bedanya. Maka dari itu seorang rohaniawan itu seharusnya dia sudah menemukan, sudah mendapatkan, sudah berbeda lah. Kualitas batinnya itu lain dari yang lain. Minimum mereka sudah menemukan jana 1, jana 2, jana 3 itu sudah mereka peroleh. Kalau mereka yang didapatnya cuma jana ngor kabeh, ya pintar. Jana 1 itu bagaimana Bante? Ciri khas jana 1, orang yang sudah mencapai jana 1. Jana 1 itu berarti dia selalu bisa menjaga ketenangan dimanapun juga, ketenangan selalu ada. Walaupun ada macam-macam persoalan dia tetap tenang. Ya, itulah bukan persoalan berarti gitu ya. Jadi masalah yang itu ada, masa begitu banyak, tetapi batin kita tetap tenang menghadapi masalah demi masalah itu. Yang penting aku harus jaga batinku dulu. Masalah itu tetap harus saya jalankan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dengan demikian inilah dua-duanya terselesaikan. Kalau yang di luar banyak, pikiran juga banyak, dua-duanya nggak selesai. Pikiran juga kacau, gelisah, takut, cemas. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Secara pribadi kita juga sia-sia. Kita belajar agama kok gini tok. Tidak tahu bagaimana menata pikiran. Apakah perlu kita masuk kecemplung dalam masalah itu? Ataukah kita perlu mengangkat batin kita selalu di atas? Mana yang lebih membahagiakan? Nah, disitulah kita belajar bukan hanya teorinya, tetapi belajar langsung praktek di dalam manajemen cara berpikir yang tepat gunanya, tepat arahnya. Jadi itu akan membereskan dan manfaatnya luar biasa akan didapat. Ya, berarti kita harus berterima kasih terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Berarti kita akhirnya belajar untuk meletakkan duduk persoalannya di mana.
kita di mana gitu ya Bante, harus bisa seperti itu ya Bante. Ya. Kan nggak mungkin orang hidup nggak ada persoalan kan. Maka dari itu jadi kita begini ya, kita harus tahu bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan dimanapun juga pasti ada. Tetapi yang penting, bisakah kita melatih, membiasakan saat pagi dan malam itu meditasi, bagaimana kita melepaskan semua beban pikiran kita sehingga kita bisa mencapai ketenangan. Nah itu kan istilahnya ada persoalan, tetapi membersihkan persoalan saat meditasi itu bisa enggak? Nah itulah yang dikatakan bahwa siapapun juga yang melatih, melepaskan beban dan kehidupan yang tadi pagi, siang, sore, malamnya kita meditasi, bisa kita letakkan beban langsung tenang, damai setengah jam, 1 jam. Nah itulah yang namanya kapan kita menghentikan pikiran yang tidak perlu memikirkan macam-macam, bisa kita jalankan, sudah dibiasakan tiap malam begitu, pagi juga kita meditasi lagi. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan, kita sudah membiasakan bagaimana menenangkan, meletakkan semua beban. Kalau itu terjadi, pasti kita bisa ngatasin. Kalau itu sama sekali tidak pernah jalankan, tidak mungkinlah kita bisa melaksanakan. Nehi. Jadi maksudnya, iya Bante. Apakah banyak sekali macam-macam pekerjaan di dalam kehidupan manusia gitu? Apakah etika dan moral itu sangat penting untuk melandasi pekerjaan-pekerjaan kita? Karena banyak yang terlibat di dalam, misalnya pejabat, pengusaha, ini terlibat yang tidak ada etika dan moral, dan itu saling terkait, terputar di situ Bante, tanpa bisa lepas gitu. Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan itu atau bagaimana? Jangan dijawab dulu Bante, nanti kita diskusi. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan diskusikan dan mungkin ini adalah satu problema yang sedang dihadapi oleh Anda semua. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih di Caka 4 Roda Keberuntungan bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, yang mulia Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Baik, tadi kita sedang berdiskusi tentang begitu banyak pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Tetapi apakah itu harus berlandaskan etika dan moral? Banyak sekali kita sudah kecemplung di suatu pekerjaan yang ternyata di situ itu kita terlibat dengan tidak etis dan tidak bermoral nih loh Bante. Apakah kita harus keluar dari pekerjaan itu? Ya, memang kita harus paham, Sang Buddha juga memberikan penjelasan pada kita, ada mata pencarian yang salah, juga ada mata pencarian yang benar, itu bagaimana. Maka itu kita harus mempertimbangkan, kalau itu yang kita ikuti jalan yang salah, ya sebaiknya kita menghindar. Kalau kita tetap melanggar, ya akibatnya kita juga akan susah sendiri. Seperti ada umat kita datang ke sini, Bante, saya sudah punya tanah 3 hektar. Izin saya sudah dapat. Kita sekarang tinggal mau membuat. Kamu mau membuat apa? Saya mau membuat peternakan babi. Saya katakan, itu memang sangat-sangat menggiurkan, menguntungkan sekali. Tetapi itu mengikuti cara mata pencarian yang salah. Karena itu menyakitkan, membunuh, akan berulang-ulang kita terjadi pembunuhan pada makhluk itu. Kita untung, katakanlah biara cuma sekitar ini sekian, bisa double misalkan sekarang beli yang masih kecil-kecil cuma berapa begitu ya, misalkan. Nanti bisa dijual berapa juta gitu. Jadi dengan besar tuh untungnya. Tetapi kamu harus ingat, kalau kita berulang-ulang nanti berapa juta yang kita bunuh ini. Ya, berapa juta yang satu binatang ini yang kita bunuh ini, buahnya 500 kali. Kamu akan siap sakit-sakitan, umur pendek 500 kali, kalau 1 kali 1 juta berapa? Jadi kamu tak terhitung loh lamanya kamu menderita di alam sengsara itu. Jadi dengan bikin ya tidak nutut lah, jangan dipikir uangnya yang penting. Kalau kamu tetap mengatakan uang yang penting itu hak kamu, saya hanya nyarankan. Saya ngomong begitu jangan dijalankan. Loh, Bante nanti ini kalau saya untung Bantenya dapat 50% lah. Kamu kasihkan saya 100% pun masih nggak nutut.
Jadi dengan demikian ya kita harus belak-belakan bicara. Kalau Bantenya mau kaya, oh ya bagus jalankan aja. Aku dapat 50% ya. Jangan lupa ya. Kan begitu ya, karena Bantenya serakah. Karena tahu aku tidak ikut bertanggung jawab kok, aku yang enak, yang tanggung jawab kamu. Jadi kita kan jujur toh. Jadi saya sebenarnya tidak ada ruginya kalau mengatakan iya gitu loh. Yang rugi kan dia, umat kita itu dia yang menderita nantinya. Jadi kan kita bukan memikirkan ego kita, tetapi memikirkan win-win solutionnya itu gimana gitulah. Jadi dengan demikian ya, kalau kita tahu jalan yang salah tetap dilanggar, tetap masuk dalam roda yang salah sama-sama salahnya, otomatis semuanya nggak beres semuanya. Oke, jadi ini Bante ini secara etika dan moral seorang pendidik. Nah ini Bante, ini kan banyak orang yang nggak punya ini, harus mengarahkan yang benar dong, gitu kan? Ya itulah, jadi Itu banyak ya, Bante, agamawan ya? yang tidak tegas. Betul. Karena dia ngambang semuanya. Tidak beretika dan tidak bermoral. Sepenting aku entuk. Iya, Buat itulah. itu kan, seperti itu kan. Jadi 2,5% atau lumayan, 10%. lumayan. Jadi ini etika moral itu berarti harus dimiliki oleh semua manusia di dalam dia beraktivitas mencari penghidupan. Ya etika moral itu sesungguhnya tata kelola kehidupan untuk menciptakan damai dan bahagia di dunia ini dan damai bahagia di alam selanjutnya. Jadi kalau ini kita mengerti menjalankan semuanya, dunia ini sebagaikan bisa terciptakan seperti surga. Saya dapat duitnya dengan cara yang tidak bermoral, tidak beretika. Tetapi kemudian saya sumbangkan Bante ke wihara, kan ini bagus, seimbang dong, win-win dong harusnya. Ya sekarang kita harus tahu lah. Jadi kalau kita memang merasakan ini bagus, Bantenya bilang, oh welcome aja, bagus untuk saya kan gitu ya. Nanti Ya kan, tanggung jawab kan untuk kamu win-win. sendiri ya. Kan sudah saya danakan. Ya tetap harus bertanggung jawab. Tetap ya. Kalau sudah karma perbuatan, sudah kadung menabur ya harus menuai ya Bante. Tetap harus tetap lah. Jadi dia bukan berarti kalau kamu sudah sama dosa tak ampunin ya. Enggak hapus. bisa lah. Jadi Nggak bisa, kita Bante, ya. dibujui. Saya bujuk mereka. Kalau saya mau bujuk mereka gampang aja ya. Ya lakukan enggak apa-apa, yang penting 10%. Nah itulah etika moral harus dipunyai oleh semua, bahkan harus seorang pendidik seperti pemuka-pemuka agama harus besar itu Bante ya, tanggung jawabnya Bante. Kalau sampai dia melencengin untuk kepentingan dirinya sendiri, Ya itulah jadi karma berat nih. maka dari itulah Sang Buddha ini satu-satunya guru yang membimbing murid-muridnya itu dengan tegas, dengan lurus, dengan terus terang apa adanya. Jadi tidak ada simpang menyimpang gitulah. Rodanya itu tetap lurus. Ada jalur yang tepat. Iya, kembali kepada keberuntungan dan kesejahteraan di dalam kebesaran, kekayaan berlimpah bukan merupakan suatu kondisi yang kebetulan. Ya kalau menurut Buddhisme, melainkan sebuah kondisi yang perlu diupayakan. Bagaimana bentuk upaya itu, Bante? Saya juga mau dong sejahtera, saya mau kaya, Bante. Itu tadi punya 3 hektar mau bikin kandang mau ternak babi nggak boleh nih. Saya harus bagaimana dong dengan 3 hektar saya ini? Nah, itu kan gampang begini toh. Kan kita harus tahu juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan oke lah, kita sekarang tanam pohon durian. Nah, pohon durian ini kita tanam 3 tahun kemudian pasti kita akan berbuah. Nah, ketika dia berbuah itu satu pohonnya itu bisa membuahkan katakan 150 kilo. 1 kilo katakan 50.000 lah misalkan. Wah, lumayan toh, jadi bisa dihitung aja. Jadi dengan demikian kalau 3 hektar 160 gitu jadi hampir 500 kita dapatkan pohonnya. Otomatis lebih besar lagi. Maka dari itu yang dikatakan kita harus sabar, yakin bahwa apa yang kita tanam itu kelak pasti ada buahnya. Jadi dengan demikian itu aman, pasti selamat, pasti tidak merugikan siapa-siapa. Jadi dengan cara seperti inilah kita harus mencari apa yang kita tanam nanti yang menghasilkan buah yang baik bagi kita. Durian juga macam-macam. Ada durian yang 1 kilonya 50.000, ada durian yang katakan sampai 300.000 per kilonya. Maka itu kita mau pilih yang mana? Maunya yang 300.000 toh ya kalau bisa ya. Ya. Maka itu kan kita harus tahu caranya, sistemnya, belajar semuanya, belajar terus. Jadi itulah namanya ilmu itu bisa dicari sekarang. Iya Bante, jadi jalan menuju ke kekayaan itu
harus lagi dipilah lagi dengan benar. Mungkin secara duniawi oke untung, tapi bagaimana akhirnya nanti seperti itu? Itu pertimbangannya benar-benar lebih cermat lagi ya Bante? Ya harus cermat lah kita. Pandang yang dulu gimana, yang akan datang gimana, yang sekarang harus bagaimana. Itu kan secara menyeluruh harus pelajarin semua. Ya, Bante, kalau kita memelihara ayam nih, terus kemudian kita potong nih satu aja gitu, Bante, bukan melihara yang untuk ini. Tadi kan udah niatnya peternakan nih gitu ya. Gimana Bante kalau menurut Bante? Ya tetap saja toh satu ya tetap buahnya satu, tapi buahnya ini kan juga nanti satu bisa membuat kita usia pendek, dua kita sakit-sakitan ya toh. Ketiga ya kita bisa kecelakaan yang tanpa kita duga tahu-tahu kecelakaan karena kita membunuh satu itu. Katakan satu ini setiap bulan sekali toh misalkan, 1 bulan sekali kita membunuh misalkan, ya, atau seminggu sekali. Jadi otomatis dihitung aja. Seminggu 1 tahun bisa 52 kali. Jadi hitung aja berapa banyak ini ya. Buahnya 500 dan seterusnya. Jadi itulah perhitungan agama Buddha itu matematik semua. Jadi tidak ada istilahnya sudah sekali tidak apa-apa lah. Oh kalau gitu 2 kali tidak apa-apa, 3 kali dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya itu matematik tidak berlaku, gitu. Tidak ada hukum sebab akibat, tidak ada bibitnya, tidak ada macam-macam. Yang ada ya terserah atas loh. Itu kan ngawur. Terserah atas itu dalam hukum dan sistem komputerisasi canggih jagat semesta. Jadi kita nggak bisa lepas dari apa yang sudah kita tanam berarti. Ya makanya itu yang di atas itu kan seharusnya lebih canggih daripada yang diteorikan oleh semua agamawan ya di dunia ini. Karena mereka katakan lebih super toh. Super lebih seharusnya super hebat. Iya, baik Bante. Kesejahteraan dan keberuntungan merupakan sesuatu yang diciptakan dengan sengaja. Maksudnya nih bagaimana Bante? Bagaimana kita disebut beruntung atau disebut sejahtera? Nah ini ada tanda-tandanya nggak? Ciri khasnya nggak di Buddhism? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, ingin tahu siapa yang beruntung, ingin tahu siapa yang sejahtera dalam kacamata Buddhism. Jangan kemana-mana, kita akan bahas dalam satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih bersama saya dan Caka, 4 roda keberuntungan adalah tema bahasan kita kali ini. Baik, ini tadi ada pertanyaan, kesejahteraan dan keberuntungan merupakan sesuatu yang diciptakan dengan sengaja. Keberuntungan memerlukan berbagai elemen lain yang mampu menumbuhkannya menjadi kenyataan. Nah, ini apa saja nih Bante? Lah ya itulah yang istilahnya kita masing-masing orang itu sudah punya rodanya. Baik. Tetapi roda ini ada jalur yang sudah ditunjukkan. Yang harus kita, kalau ngikutin jalur itu, ini yang membuat kesejahteraan, yang ini membuat kedamaian, yang ini membuat jalan terang. Sudahkah kita ngikutin jalur itu? Kalau kita tidak ngikuti jalur itu, ya otomatis kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan yang kita harapkan itu tidak akan bisa dapat. Maka itu jalur inilah kita harus mempelajari caranya bagaimana. Makanya itu ya itulah harus belajar. Jadi ilmu itu semuanya bisa dipelajari untuk bisa ditemukan. Mohon maaf Bante, kenapa di Buddhism ada istilah memutar roda dhamma? Apa maksudnya memutar roda dhamma? Kenapa kok roda? Ya kan begini, sesungguhnya itu dhamma itu sudah ada. Jadi sang Buddha lahir atau tidak lahir, dhamma itu sudah ada. Cuma kan istilahnya tidak ada yang berani untuk menyelidiki dengan dalam dan direalisasi dengan nyata. Sehingga ketika dia menemukan, oh begini toh, akhirnya dia memutar, mengajarkan, ini loh caranya supaya kita ini bersama-sama menemukan berlian yang setelah aku temukan ini supaya Anda akan temukan sendiri. Sehingga Sang Buddha sangat-sangat simpel ajarannya. Beliau yang mengatakan yang kinci samudaya dhammang, sapantang nirodha dhamma. Arah pikiran kamu masuk ke hal yang salah, itu yang menyebabkan kamu menderita. Keputar juga di situ ya. Kamu terputar, terguling di sana. Arah pikiran kamu yang benar untuk membebaskan dari semua penderitaan, kamu akan terbebaskan. Hanya itu aja.
tinggal arah kita mau kemana. Kita ini punya kewajiban. Kewajiban bahwa memberikan kesempatan mereka itu menanam di tempat yang subur. Baik. Karena mereka para Bante itu tiap malam itu meditasi tenang. Jadi powernya itu luar biasa. Demikian juga kalau kita ketemu pertapa-pertapa yang dia tidak menyatakan agama apapun juga, dia ada di hutan sini, hutan sana, dia bertapa terus, bertapa. Sang Buddha karena kamu berdana aja sama mereka, bagus juga. Powernya luar biasa. Pahalanya besar. Jadi dengan demikian itu bukan kalau berdana sama biku saja yang tidak seperti itu. Jadi semua orang yang punya quality batinnya tinggi, dia akan membuahkan buah yang besar. Kalau kamu quality-nya bojone akeh, wis entek tenagane, gak ono kekuatan. Oke, Bante, berarti katanya nggak boleh pamrih Bante kalau kita berdana. Katanya kalau sudah yakin dengan dhamma gitu, yakin dengan hukum semesta ini ya udah lakuin aja gitu. Maka itulah yang dikatakan ada kesalahan juga. Jadi kita memang diminta oleh Sang Buddha wiceya, itu menganalisa dan menyelidikin mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Jadi harus memilih-milih juga, menganalisa dulu. Kalau kita tidak memilih, ini ada cerita di zaman Sang Buddha itu, ada yang namanya Indaka. Dia juga sebenarnya jarang berdana, tetapi pada satu saat Bante Anuruddha itu keluar dari Nirodha Samapatti, siapapun yang berdana sama mereka yang pada saat itu jasanya paling tinggi yang akan diperoleh. Wah, dia senang. Jadi tanpa disadari dia hanya memberi, aduh, aku mau makan ada Bante lewat. Ya sudahlah, aku sumbang aja 1 sendok. Tapi dengan senang hati. Ada di zaman dulu waktu Buddha Kassapa, ada seorang milioner yang luar biasa kaya. Dia bisa membuat satu tempat pemanasan itu sejauh sampai 12 kilo. Jadi banyak tempat yang mereka bangun, ya, selama 10.000 tahun. Jadi waktu itu usia Buddha, waktu manusia rata-rata 30.000. Jadi dengan demikian ini dia berbuat seperti ini. Pada satu saat Sang Buddha memberikan ceramah di surga tingkat 2, ini mereka dua-duanya datang bersamaan, dekat kanan kiri gitu lah. Yang Angkura ini karena ada dewa atau dewi yang datang yang lebih powerful, langsung dia geser. Jadi yang kekuatan powernya lebih tinggi itu dia selalu di depan. Yang kurang kekuatannya mundur. Akhirnya Angkura yang sudah sampai 10.000 tahun berbuat baik tiap hari untuk banyak orang, karena kualitinya rendah, dia menunggunya sampai 120 kilo. Jadi bisa kita bayangkan, wah, Sang Buddha itu ceramah untuk begitu banyak sampai 120 kilo. Ini berapa banyak sehingga dikatakan selesai Sang Buddha ceramah di situ di surga tingkat kedua itu selama 3 bulan, yang mencapai kesucian itu 80 miliar. Kenapa? Karena datang dari 10.000 planet. Jadi sejak Sang Buddha itu sudah dikatakan bahwa bumi ini bukan hanya satu penghuni. Ada ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Ada planet-planet yang lain, ada penghidupan di sana. Jadi bukan bumi saja yang ada kehidupan. Ya. Jadi kalau dikatakan hanya ini yang diciptakan, itu keliru-mologi juga. Ya. Bante, kayak seperti ini tuh ada di buku apa Bante? Bisa kita ketahui? Ya ada saja. Tertulis ya, tercatat. Ada semua tercatat. Tercatat ya, seperti ini ya. Ya, Bante tadi saya mau, sebelum saya lupa. Tadi kan Bante katakan bahwa tanpa disadari tadi memberikan sesendok dana. Maksudnya tanpa disadari itu apa? Ya istilahnya dia dengan senang hati itulah. Senang hati, tetapi kan dia tidak mungkin akan menyumbangkan makanannya dia 1 piring itu toh. Dia bilang, ya sudahlah, asal gitu istilahnya. Ya sudah, aku sumbang aja 1 sendok. Itu kan mereka dikira kan kecil istilahnya. Tidak kepikiran bahwa aku nyumbang nanti dapat ini. Gitu nah itulah dia tidak mikir macam-macam. Gitu, ya itu jadi gitu dia tidak menyadari kalau itu powernya luar biasa toh. Maka dari itu ketika ini terlihat seperti itu, langsung inilah itu yang ditulis. Jadi ada contoh
supaya kita itu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Otomatis kalau menanam di tanah yang subur, hasilnya berbeda. Jangan asal tanah, langsung kita tabur sana, nggak ada hasilnya. Lalu ngapain ya toh? Maka dari itu kita harus memilah dan memilih juga tanah yang mana yang subur, yang cocok untuk bibit ini. Nah, itulah kita tanam. Jadi dengan cara seperti ini, ya itulah yang dikatakan diskriminasi memilih yang terbaik yang bisa kita lakukan itu. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita diminta untuk menganalisa dan menyelidikin. Dengan cara seperti itu, apa yang diajarkan Sang Buddha itu menunjukkan kekuatan pikiran itu sebagai ukuran yang luar biasa. Jadi kita harus melihat bagaimana moralitas yang akan kita bantu orang itu. Kalau moralitasnya bobrok, ya sudah, jangan dilakukan ya, karena itu sebagaikan kita mau menanam padi tapi di tempat aspal, ya selama 10.000 tahunnya akan berhasil, tidak akan hasil itu. Mau tiap hari kita nanam di aspal ya tidak akan hasil lah. Jadi jangan sampai nunggu kita buang-buang duit, gitu. Oke, ya. Baik Bante, luar biasa nih pembicaraan kita nih, kayaknya kurang panjang nih sebenarnya. Ini kalau ngobrol sampai pagi nih, sampai subuh nih bisa-bisa. Bante, kita hanya punya waktu 3 menit untuk Bante bisa menyimpulkan tema kita. Roda kehidupan kita semua. Marilah kita paham, kita sudah punya mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran. Inilah roda kehidupan kita bersama. Sebagai kitab suci berjalan yang kita miliki ini, marilah kita sangat-sangat simpel dan sederhana. Tahuilah bahwa kita masih banyak salah menggunakan roda ini, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, semuanya ke arah negatif itu lebih banyak yang telah kita kembangkan. Maka dari itu, marilah kita merubah bagaimana menggunakan mata ini, melihat sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, menggunakan telinga kita, dengarkan kata-kata nasihat yang memotivasi, yang mampu menciptakan jalan yang menuju damai dan bahagia, itu diperbanyak ke sana. Demikian juga tingkah laku kita, ucapan kita perbaikin terus-menerus, mengikuti roda kebenaran. Di dalam kebenaran itu untuk bisa kita menemukan damai dan bahagia. Secara pribadi kita damai dan bahagia, akan menciptakan lingkungan di sekitar kita, akan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, mereka juga ikut damai dan bahagia. Bukankah itu cita-cita kita bersama, membentuk dunia ini yang penuh dengan keindahan, sehingga kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan akan bisa kita peroleh bersama. Maka dari itu, etika, tata kelola, ucapan yang benar dan baik itu sangat penting sebagai roda pembawa damai dan bahagia itu. Kita juga tata kelola tingkah laku kita sangat-sangat penting. Karena ini juga menunjukkan kepandaian kita dalam menggunakan tubuh jasmani kita, sehingga damai dan bahagia akan terwujud di lingkungan kita. Yang lebih penting dari semua, yang terpenting, kita pandai menata kelola arah pikiran kita. Mana yang membuat kita salah jalan, membuat kita menderita, menciptakan kondisi batin dan pikiran tambah kotor. Ingat, marilah kita sadar bahwa itu salah jalan, telah kita masuk kecemplung di dalam jalur yang salah. Rubahlah, ikutin jalur yang terang, yang membawa kita lebih damai, membuat kita lebih bahagia, sehingga pikiran-pikiran yang terisi setiap saat dengan sistematis, dengan program kebiasaan-kebiasaan yang agung, selalu positif, di mana saja, tiap detik, tiap menit, tidak memberikan kesempatan munculnya pikiran negatif, gelisah, takut, cemas, jengkel, mangkel, marah, frustrasi, stres. Kita buang semua kebiasaan yang buruk itu, bangkitkan kebiasaan-kebiasaan sadar damai, itulah jalur damai dan bahagia akan menjadi milik kita bersama yang sesungguh-sungguhnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, walaupun kita kaya, bergaya hidup saja sederhana, minimalis,
seperti para biku kayaknya lebih membahagiakan. Pikiran kita nggak kemana-mana gitu, nggak sibuk gitu loh sama urusan dunia. Ini benar Bante. Saya berada dekat Bante itu menjadi jauh lebih damai. Beda dengan kalau kita lihat dengan orang kekayaannya yang dipamerkan, oh gitu ya, nanti kita bisa bedakan gitu. Baik pemirsa Dhamma TV, semoga semua mendapat pencerahan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Hidup berbahagia.